So, sekarang gue pengen bahas sebuah film, berjudul Iron Lung. Iron Lung ini adalah sebuah film yang tayang di Februari, gue tahu udah telat ya. Tapi pada akhirnya gue udah bikin skripnya sebenarnya dulu ya, jadi mmm, untuk jaga-jaga kalau misalnya gue pengen bahas ya, seperti sekarang gitu, gue tahu gambarannya gitu. Karena gue orangnya pikun, pelupa, jadi gue perlu mencatat ya. Dan gue udah tulis ya sebenarnya review gue Iron Lung ada di blogspot gue juga. Jadi buat gue itu Iron Lung ini tuh ada 4 tipe penonton. Yang pertama adalah fans Markiplier, kedua adalah orang yang penasaran kenapa film ini ramai di internet waktu itu ya. Ketiga adalah seorang reviewer dan keempat adalah murni penikmat horor. Dan gue termasuk adalah ke penonton tipe pertama gitu. Jadi mungkin banyak orang yang belum tahu bahwa gue adalah fans Markiplier dan cukup berat, cukup fanatik, I don't know. Tapi gue adalah salah satu yang Markiplier itu adalah comfort persona gue gitu. Jadi kalau gue pengen nonton seorang YouTuber, persona yang paling bikin gue nyaman yaitu Markiplier gitu. Dia tuh punya persona yang kalau dia main game ya, dia main game tuh serius dia bisa, di saat dia bercanda dia bisa gitu. Jadi dia in the middle gitu. Jadi kayak di antara itu. Karena ada beberapa YouTuber yang kadang dia tuh terlalu goofy, terlalu bercanda banget gitu. Jadi gua tidak bisa menganggap serius gitu. Dan kadang ada beberapa YouTuber yang terlalu serius sehingga tidak terlalu fun dalam tanda kutip fun ya. Tidak terlalu menyenangkan personanya. Walaupun gua kadang-kadang kalau misalnya gamenya memang serius dan memerlukan pembawaan yang serius, ya gue tetap enjoy aja gitu, tergantung situasinya. Tapi Markiplier tuh benar-benar bisa menyesuaikan dengan game yang dia mainkan gitu. Jadi saat dia pengen serius ya dia bisa, di saat dia pengen main game-game aneh juga dia bisa jadi aneh gitu. That's what I love about Markiplier. Jadi gue sebelum nonton Iron Lung ini, gue nonton gameplay Iron Lung versi Markiplier, dan jujur aja gue sangat tertarik dengan lore-nya. Ya, sebuah konsep besar yang dibawa oleh film Iron Lung ini adalah The Quiet Rapture. The Quiet Rapture ini intinya adalah sebuah fenomena alam di mana alam semesta itu kiamat gitu. Sehingga tidak ada manusia yang hidup di alam semesta ini kecuali mereka yang berada di luar angkasa, atau ada beberapa yang kapal luar angkasa yang berada di luar angkasa waktu itu gitu, di saat The Quiet Rapture terjadi. Jadi mereka doang yang selamat. Nah, misi dari mereka adalah bagaimana mereka bisa bertahan hidup, dan cara mereka bertahan hidup melakukan yang namanya eksplorasi. Eksplorasi dan mengumpulkan berbagai macam penelitian. Salah satunya ke sebuah bulan berdarah. Bulan yang dipenuhi lautan darah. Dan disitulah Iron Lung muncul. Jadi The Quiet Rapture ini begitu luas sebenarnya. Yang ingin diceritakan tuh banyak hal sebenarnya. Tapi kita difokuskan ke sebuah bulan yang dipenuhi lautan darah. Nah di situ Markiplier ya memerankan karakter bernama Simon, yaitu seorang narapidana yang ditugaskan mencari petunjuk di bulan berdarah tersebut untuk kelangsungan kehidupan makhluk atau manusia yang tersisa setelah The Quiet Rapture itu. Nah film ini sebenarnya gue sangat suka banget dari awal karena ini nggak ada basa-basi gitu. Kalau misalnya kayak lu nonton film apa gitu ya, film dari studio-studio besar itu banyak banget intronya pak, kayak 20th Century, terus ada logo apalagi Toei Animation kalau misalnya dari Jepang,
terus ada Pixar, ada berbagai macam intro gitu loh. Nah, ini film tuh langsung masuk aja gitu. Langsung masuk ke narasi narasi filmnya gitu. Dan langsung masuk ke kapal selam Iron Lung. Menyajikan dialog antara Simon dengan kapten dari ekspedisi tersebut gitu. Dan ini benar-benar straightforward banget. Tapi memang film ini gue akui dan banyak yang bilang bahwa ini tuh flow-nya lambat sekali dan memang lambat gitu. Kalau gue nggak nonton gameplay dari Markiplier sebelum nonton film ini, mungkin gue udah menghilang ya, dalam tanda kutip menghilang di tengah film gitu. Karena memang film ini tuh menggunakan berbagai istilah yang cukup membingungkan, apalagi untuk orang-orang awam gitu. Istilah seperti filament station atau Eden atau COI itu tuh nggak begitu gamblang dijelaskan di situ. Ditambah memang dialog atau monolognya di sini tuh begitu tidak straight to the point gitu. Jadi kayak ada beberapa part tuh cukup tidak langsung ke intinya. Nah, jadi kita tuh menerka-nerka gitu, kayak connecting the dots gitu lah. Nah, itu kadang emang gue agak kesulitan untuk hal-hal seperti itu, walaupun ya sebenarnya karena gue udah nonton gameplaynya, gue udah nonton gameplay gamenya, jadi sebenarnya gue cukup mengerti gitu. Nah, ada salah satu yang ingin disajikan oleh Iron Lung, yaitu adalah suasana klaustrofobia gitu. Atau serasa kayak di ruang sempit gitulah. Yang sayangnya gue tuh nggak dapet. Mungkin karena Iron Lung itu sendiri yang begitu cukup lega ya kalau bisa dibilang. Jadi itu nggak nyampe gitu suasana klaustrofobik yang ingin ditampilkan gitu. Jadi kalau bisa dibilang ini tuh dibilang horor atau teror, ini tuh nggak sampai ke taraf itu gitu. Ini lebih ke science fiction aja gitu buat gua. Karena belum sempurna gitu elemen terornya disampaikan. Walaupun begitu ada salah satu scene yang buat gua emang klaustrofobianya itu terasa gitu. Itu di saat uh, kapal Iron Lung ini mengalami kebocoran yang cukup parah dan si Simon ini, karakter Simon ini harus mengambil black box yang ada di bagian kap mesin ya. Kap mesin di bawah tanah yang bukan di bawah tanah, di bawah di bawah kapal selam itu yang udah dipenuhi oleh lautan darah itu baru klaustrofobia yang lumayan efektif gitu. Jadi musuh utama di film Iron Lung ini itu sebenarnya bukanlah monster di lautan darah tersebut, tapi sebenarnya lebih banyak ke dirinya sendiri gitu, dirinya Simon sendiri. Beberapa adegan tuh memunculkan halusinasi dari pikiran Simon gitu tentang perbuatan dia di masa lalu yang menyebabkan dia menjadi narapidana dan juga ada suara goib gitu, ada suara goib tentang sebuah cahaya. Nah, kalau lu main gameplay gamenya ya, atau lu main gamenya gitu, cahaya ini juga muncul gitu, menjadi sebuah destinasi gitu, yang tidak dijelaskan, sama sekali tidak dijelaskan di gamenya, tapi itu adalah cahaya yang bikin a wobbly-wobbly gitu, kalau dalam bahasa Markiplier. Jadi kayak saat lu mendekati cahaya itu tuh kayak bergetar gitu semuanya. Nah, kalau di filmnya melalui berbagai macam petunjuk yang coba dijelaskan gitu, cahaya ini diduga menjadi penyebab The Quiet Rapture gitu. Dan hal yang paling menarik tentang penjelasan cahaya ini adalah yaitu berkaitan dengan ketuhanan gitu. Jadi bahwa ini tuh menurut gue alasan yang paling realistis gitu dan yang paling rasional gitu, bahwa The Quiet Rapture ini tuh terjadi memang karena takdir Tuhan aja gitu, and as simple as that gitu. Dan buat gue itu konsep yang acceptable buat gue,
Berkaitan dengan ending, ini adalah kecerdikan dari Markiplier yang berhasil memeras ending dari gamenya yang predictable buat gua menjadi lebih hidup dan hopeful gitu. Sehingga gue cukup kagum sebenarnya bagaimana tuh Markiplier tuh bisa connecting the dots gitu, termasuk ngubunginnya dengan berbagai informasi yang sebenarnya tuh tidak saling berkaitan gitu. Kayak misalnya tadi tentang cahaya, terus termasuk dengan um, ada kapal selam M8 ya, M8 ya kalau nggak salah, gue lupa deh. Kapal selam itu terus dihubungkan dengan plot yang penuh dengan harapan. Intinya adalah Markiplier ini bisa menggabungkan berbagai lore yang tersedia di game ini tuh menjadi sebuah cerita yang masuk akal dan powerful juga lah gitu. Jadi penilaian gue tuh terhadap film itu sangat tinggi gitu. Karena bias ya. Ya memang gue bias karena gue emang fans Markiplier gitu. Tapi memang ada beberapa aspek yang brilian dalam film ini. Pertama yaitu adalah hook dari filmnya tuh udah didapetin di awal film gitu. Simply 2 menit 3 menit awal tuh itu adalah intro yang paling badass ya, badass yang setidaknya di tahun 2026 ini ya. Buat gue itu adalah intro yang paling keren banget sih buat gue. Ditambah dengan soundtrack Andrew Hulshult, I don't know how to pronounce it. Andrew Hulshult yang emang bikin intens banget, Pak. Kedua adalah naskah yang hidup gitu. Naskah yang hidup ini selain endingnya, memang di bagian lainnya tuh emang bagus banget, Pak. Karena gamenya tuh bener-bener blend banget, Pak. Karena terlalu nggak ada dialog di situ, nggak ada kayak dialog antara si pengemudinya di situ, si narapidana dengan kaptennya itu nggak ada, Pak. Jadi nggak ada apapun gitu. Simply kayak eksplorasi, terus di akhirnya endingnya lu dimakan monster. As simple as that gitu. Nah di sini tuh Markiplier bisa menambahkan efek kayak dilema moral, kayak saat si Markiplier menjepret kamera ke para awak kapal yang ternyata kamera tersebut tuh adalah kamera radiasi itu. Itu kan ada dilema moral, ada beberapa elemen drama yang ditambahin. Dan gue sih cukup kagum gitu dengan bagaimana Markiplier tuh bisa menambahkan drama-drama itu gitu. Di balik itu sebenarnya ada satu kelemahan yang sebenarnya cukup bisa diabaikan, yaitu adalah kejelasan navigasi. Ya, jadi saat bermain game Iron Lung, di situ lu dikasih sebuah peta gitu, dan peta itu ada sebuah titik-titik di mana lu harus datengin itu. Jadi lu tahu koordinatnya berapa gitu. Nah, di sini di filmnya itu tidak dijelaskan sama sekali gitu. Lu ada di koordinat berapa. Jadi yang kita ngelihat tuh, yang kita lihat cuma Simon yang sibuk naik turunin koordinat sambil nyoret-nyoret peta aja gitu. Nah, itu sehingga sense of exploration-nya tuh nggak dapet gitu. Yang mana itu sangat disayangkan aja. Jadi overall ya bisa gue bilangin bahwa ini tuh masih gue nilai tinggi sekali Iron Lung ini. Sebuah film yang kalau kata orang-orang itu adalah cosmic horror ya. Gue nggak terlalu paham dengan genre-genre. Tapi gue sih cukup terhibur menonton ini. Gue cukup tertarik dengan lore-nya. Dengan ending yang seperti itu, gue berharap ada sebuah sequel sebenarnya. Tapi kita lihat saja apa yang akan dilakukan Markiplier selanjutnya. Oke, so I think that's it ya. Sekian, sampai jumpa lagi di Menyisihkan Waktu.